Hujan deras kembali mengguyur Israel, membuat sungai-sungai meluap dan menimbulkan banjir di berbagai wilayah. Sepertinya alam sedang membalas perlakuan negara itu terhadap warga Gaza dengan serangkaian bencana yang menimpa rakyatnya sendiri, memicu penderitaan yang sulit terelakkan. Dalam beberapa waktu terakhir, Israel terus-menerus menghadapi gelombang bencana alam yang tidak hanya menghantam negeri, tetapi juga memperberat nasib rakyatnya. Setelah susah payah melewati kebakaran hebat di sekitar Yerusalem, angin kencang datang membawa badai pasir yang memperparah keadaan. Belum usai dengan badai pasir, gempa bumi berkekuatan 4,6 skala Richter mengguncang wilayah tersebut, membuat segala sesuatu bergoyang dan menimbulkan kepanikan. Belum selesai sampai di situ, banjir bandang pun menyusul, menenggelamkan beberapa daerah. Bahrudal dan bom yang terus dijatuhkan ke Gaza tanpa henti, Israel kini harus menghadapi giliran bencana alam yang bertubi-tubi. Pertanyaannya adalah, apalagi cobaan yang akan diberikan alam agar mereka benar-benar menyadari akibat dari tindakannya di Gaza? Kilas balik ke belakang, pada akhir April 2018, Israel diguncang oleh bencana banjir dahsyat yang merenggut nyawa 12 orang, terutama di distrik selatan, tempat sekelompok remaja yang tengah asyik mendaki di dasar sungai Hanal, Safed di Gurun Negev, harus menghadapi ajal tragis yang menimpa mereka tanpa ampun. Kisah memilukan ini mengguncang hati bangsa ketika satu demi satu korban ditemukan terkapar, termasuk di Mamshit dan Bethlehem. Air yang tadinya membawa kehidupan berubah menjadi pembawa maut yang tak terelakkan. Tidak hanya di awal tahun, Desember 2018 pun menyaksikan amukan alam yang serupa. Hujan deras tanpa henti menerjang wilayah Tel Aviv, Yavne, dan Rehovot. Banjir besar melanda, menyapu bangunan dan mengancam nyawa puluhan anak-anak yang terperangkap di gedung prasekolah mereka. Evakuasi darurat dilakukan dalam suara panik ketika air naik tanpa ampun dan membanjiri ruang-ruang yang seharusnya menjadi tempat aman. Bagaimana mungkin curah hujan yang ekstrim, Sungai Hadera dihantam 20 mm dalam 1 jam. Sedangkan Bandara Ben Gurion mencatat lebih dari 114 mm hujan dalam 24 jam. Inilah bencana yang benar-benar menggempur Israel, membuktikan bahwa alam bisa menjadi kekuatan mahadahsyat yang mengingatkan manusia akan batas kesombongan. Banjir ini bukan sekadar air yang tergenang, tapi suara peringatan keras yang memecah keheningan, menuntut refleksi atas apa yang telah terjadi. Di awal tahun 2019, Israel kembali diterjang oleh banjir bandang yang tak kalah dahsyat. Pada 28 Februari, curah hujan mencapai sekitar 136 mm di Yerusalem, jumlah yang setara dengan 1/4 dari total curah hujan tahunan kota itu. Banjir besar pun melanda, memaksa ribuan warga menghadapi situasi darurat yang menegangkan. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 1.200 orang dievakuasi dari lingkungan Ein Kerem setelah sekolah-sekolah terisolasi akibat luapan air yang memutus akses jalan. Upaya penyelamatan berjalan dramatis dengan petugas bekerja keras demi menyelamatkan nyawa dan harta benda warga. Pemerintah Israel memang boleh sedikit bernafas lega karena banjir awal tahun 2020 tidak separah yang terjadi di akhir tahun sebelumnya. Namun, bukan berarti bencana banjir di 2 tahun berturut-turut ini bisa dianggap ringan. Nyatanya, banjir besar ini membawa kerugian luar biasa dan bahkan menelan korban jiwa. Semua bermula pada Desember 2019. Hujan deras mengguyur wilayah tengah dan utara Israel, terutama di sekitar Asdod dan Askelon. Meski banjir masih terbilang terkendali, situasi sempat memanas saat 2 pengendara diselamatkan dari derasnya air di Yavne. Tak lama setelah pergantian tahun, Israel kembali dihantam hujan lebat selama 2 hari berturut-turut, membangun ketegangan baru. Tanggal 4 dan 5 Januari 2020 menjadi saksi curah hujan luar biasa mencapai 74 mm. Sungai-sungai tak mampu menahan limpahan air dan bencana banjir bandang pun pecah, menenggelamkan berbagai wilayah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bergegas melakukan evakuasi puluhan warga yang terjebak dalam rumah dan kendaraan terendam di Balfouria, Kiryat Tifon, dan Daharia. Pihak berwenang pun mengeluarkan peringatan agar warga tetap tinggal di rumah, sementara polisi menutup sejumlah jalan yang terdampak banjir. Tragisnya, banjir dahsyat ini menelan sedikitnya 4 korban jiwa. 2 orang meninggal dunia saat lift di selatan Tel Aviv terendam air hujan deras. Korban lainnya tewas
setelah kendaraannya tersapu banjir bandang di Binyamina, distrik Haifa. Satu korban lagi jatuh di dekat Givat Nili saat kendaraan yang ditumpanginya terseret arus deras banjir. Dan seperti pukulan bertubi-tubi, hanya 3 hari setelah bencana itu, pada 8 Januari 2020, hujan lebat kembali mengguyur dengan curah hujan yang luar biasa. 93 mm dalam 24 jam di Mizpeh Harashim dan 97 mm di Haifa. Kota Naharia di utara pun diterjang banjir parah yang kembali menimbulkan korban. Bahkan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaporkan 1 orang meninggal saat berusaha menyelamatkan penumpang yang terjebak dalam mobil terendam banjir. Bencana alam yang mengguncang wilayah selatan Israel benar-benar membawa penderitaan yang tak kalah berat. Hujan deras disertai angin kencang menghantam daerah ini hingga menyebabkan banjir bandang melanda. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena air naik ke rumah mereka. Merasakan sendiri betapa pahitnya nasib yang selama ini dialami oleh penduduk Gaza. Namun, itu belum semua. Di Dimona, badai petir yang disertai hujan es makin memperparah situasi, mengancam keselamatan warga dan menambah derita yang mereka tanggung. Bencana yang sangat mengerikan ini dipicu oleh curah hujan yang luar biasa. 34 mm hanya tercatat di Kibbutz Samar dan 17 mm di Kibbutz Yotfata. Tak heran jika hujan deras terus mengguyur, membuat sungai-sungai meluap dan menciptakan banjir bandang dahsyat. Namun bukan hanya banjir yang membuat penduduk Israel ketar-ketir, masih ada ancaman lain yang jauh lebih mengerikan. Mungkin banyak yang tak menyadari, curah hujan yang tinggi bisa melemahkan struktur tanah di sekitar pemukiman yang berada di lereng dan dekat tebing. Intensitas hujan yang terus meningkat membuat tanah menjadi lunak dan rawan longsor. Akibatnya, Israel tak hanya berhadapan dengan banjir, tapi juga longsor yang menutup sejumlah jalan vital akibat tertimbun tanah longsor. Dunia selama ini mengenal Israel sebagai negara yang melakukan blokade ketat, membatasi warga Gaza, dan menghalangi bantuan kemanusiaan masuk. Tapi kini, ironisnya, Israel justru mengalami blokade yang berbeda, bukan dari Hamas, Houthi, atau Hizbullah, melainkan dari alam itu sendiri. Jalan-jalan utama yang menghubungkan berbagai wilayah Israel menuju kota Eilat kini ditutup akibat banjir dan longsor, memutus akses dan menambah beban negeri yang tengah terpuruk. Bayangkan, Jalan Raya 90, jalan terpanjang di Israel, dengan panjang sekitar 300 mil, ditutup di beberapa titik krusial. Area seperti dekat kota Samar, persimpangan Menuka, dan Kibbutz Ketura tidak bisa dilewati lagi karena banjir yang melanda. Padahal, jalan ini adalah urat nadi negara, membentang dari Metula di perbatasan utara bersama Lebanon, menyusuri pesisir barat Laut Galilea, melintasi lembah Yordan sampai ke tepi barat Laut Mati, dan menembus lembah Arafah hingga sampai ke Eilat di ujung selatan. Tidak cukup sampai di situ, Jalan Raya 40, jalur terpanjang kedua di Israel dengan panjang 188 mil, juga harus ditutup total, mulai dari Mitzpe Ramon hingga persimpangan Sihor. Kedua arah jalan ini lumpuh total. Jalan Raya 40 bukan jalan biasa. Ia adalah penghubung vital di wilayah tengah Israel yang mengikat ke Farsaba dengan Beersheba di selatan. Polisi juga menutup pintu keluar utara dan Eilat menuju Bir Ora, sekaligus menutup rute keluar kota melalui Jalan Raya 12. Dengan penutupan ini, seluruh wilayah Israel bagian selatan terkepung tanpa bisa masuk maupun keluar.